Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok B2 akan mempresentasikan proyek besar kami yaitu English Pronunciation yang beranggotakan saya sendiri, Fadila Nur Rahmayanti, dengan NRP 15 2021 018, lalu rekan saya Danang Garnadi dengan NRP 15 2021 008, dan Taufikur Rahman dengan NRP 15 2021 021. Saya di sini akan menjelaskan apa itu text to speech. Text to speech atau di bahasa Indonesianya adalah teks ke ucapan yang bisa kita singkat juga sebagai TTS adalah teknologi yang mengonversi teks menjadi suara yang dapat didengar. Nah, TTS ini menggunakan teknik sintesis suara untuk menghasilkan output suara. Nah, prosesnya sendiri melibatkan analisis teks, penentuan intonasi, dan pemutaran suara. Teknologi ini bisa memungkinkan komputer atau perangkat lain dapat membaca teks dengan keras menggunakan suara buatan yang dihasilkan oleh mesin. Nah, dari TTS sendiri memiliki tujuan yaitu yang sudah saya singgungkan tadi, ada analisis teks. Analisis teks itu adalah tahap awal dalam sistem TTS untuk menganalisis teks yang akan diubah ke struktur kalimat, tata bahasa, dan konteks. Lalu ada pemrosesan linguistik. Nah, ini untuk menentukan bagaimana teks tersebut harus diucapkan. Ini menentukan intonasinya, penekanan kata, lalu ada jeda dalam ucapan. Lalu yang terakhir ada sintesis ucapan. Nah, tahap ini adalah inti dari TTS tersebut, di mana teks yang telah dianalisis dan diproses ini diubah menjadi suara. Lalu next ke software yang kami gunakan dalam merancang proyek besar ini adalah Visual Studio Code, yaitu kode editor yang kami gunakan untuk mengembangkan TTS ini. Jadi di VS Code ini dilengkapi fitur-fitur untuk penyorotan sintaksis, auto-completion, dan pemformatan kode yang dapat membantu penulisan kode secara efisien. Jadi berguna sekali untuk menulis program untuk mengimplementasikan TTS dalam bahasa pemrograman yang kami pakai, yaitu Python. Python sendiri ini banyak library yang sangat berguna untuk merancang TTS. Salah satunya adalah PyTTS X3. Jadi library ini mendukung TTS secara offline dan cross platform. Jadi library ini bisa mengontrol parameter suara seperti kecepatan, pitch, dan volume. Baik, berikutnya adalah perancangan UI. Untuk merancang UI ini, saya menggunakan Draw.io untuk memberikan gambaran secara gamblang dalam membuat suatu aplikasi tugas besar. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan dari UI dari English Pronunciation. Di sini terdapat logo, dan di sebelah logo ada judul dari aplikasi English Pronunciation. Terus ada text input text. Di sini adalah textbook yang mana nanti kita akan menuliskan teks yang akan diubah menjadi ucapan. Di sini kita bisa mengatur voice, mau suara male atau female. Kemudian ada kecepatan, mau normal, slow, normal atau fast. Secara default male dan normal. Langsung kita play, maka apapun yang kita inputkan teks di sini, kita langsung play. Setelah play, bisa kita save untuk file berformat MP3. Berikutnya adalah flowchart. Jadi untuk flowchart ini kita mulai dari menginput teks yang ada di textbox, kemudian dianalisis, kemudian melakukan speech recognition. Jika tidak, dia akan balik ke inputan teks, dan jika iya, kita akan memencet tombol putar suara atau play. Nah, di sini kita bisa milih gender voice atau kita langsung simpan menjadi file MP3. Ini seharusnya MP3 bukan MP4. Dan jika ya, maka mengakhiri program. Dan setelah kita habis putar suara, kita bisa memilih gender, mau itu female atau male, atau mengatur kecepatan dari pengucapan. Berikutnya adalah program Python. Nah, di sini kita import dulu library yang mana terdapat
TK Inter. Jadi TK Inter ini pustaka untuk membuat antarmuka grafis. Berikutnya ada file dialog. Ini untuk membuka dialog file. Kemudian ada PYT TS X3. Ini untuk text to speech. Kemudian ada OS untuk operasi sistem. Yang pertama adalah fungsi speak now. Jadi untuk fungsi speak now ini untuk mengucapkan teks yang diinput pengguna. Kemudian dia mengambil teks dari teks area untuk memilih suara berdasarkan gender combo box dan kecepatan bicara berdasarkan speed combo box. Fungsi set voice ini untuk menetapkan properti suara dan menjalankan text to speech. Berikutnya adalah fungsi download. Jadi fungsi download ini untuk menyimpan teks sebagai file audio. Jadi dia mengambil teks dari pengaturan suara seperti pada Speak Now, namun menyimpannya sebagai file MP3 di direktori yang dipilih pengguna. Nah, berikutnya adalah ekstraksi ciri. Jadi untuk ekstraksi ciri ini ada 4 step. Jadi yang pertama tuh text input. Teks yaitu program mengambil teks yang dimasukkan oleh pengguna melalui widget di UI. Kemudian lokasi teks. Teks ini diambil dari widget teks dengan menggunakan metode get 1.0.0n yang membaca seluruh konten dari area teks. Kemudian ada pengaturan suara yang kedua. Jadi ada jenis kelamin suara. Pengguna dapat memilih antara suara male atau female melalui combo box. Pilihan ini menentukan suara yang akan digunakan dari daftar pengguna yang tersedia di mesin TTS atau PYTTS X3. Kemudian kecepatan suara. Pengguna dapat memilih kecepatan bicara fast, normal, atau slow. Pengaturan ini mengubah property rate pada mesin TTS yang menentukan kecepatan pelafalan teks. Kemudian yang nomor 3, eksekusi TTS. Inisialisasi mesin TTS. Program ini menginisialisasi mesin TTS menggunakan PYTTS X3.init dalam kurung. Kemudian pengaturan suara ini berdasarkan pilihan jenis kelamin. Program mengatur property voice pada mesin TTS untuk memilih suara yang sesuai male atau female. Kemudian pengaturan kecepatan berdasarkan pilihan kecepatan. Program mengatur property rate pada mesin TTS untuk mengontrol kecepatan pelafalan teks. Kemudian pelafalan teks. Setelah mengatur suara dan kecepatan, mesin TTS memproses teks dan menghasilkan suara sesuai pengaturan yang dipilih. Fungsi say dalam kurung digunakan untuk pelafalan dan run and wait dalam kurung untuk memulai proses tersebut. Kemudian terakhir yang keempat adalah penyimpanan suara. Dialog pemilihan direktori ini untuk menyimpan file audio. Program menggunakan dialog pemilihan direktori dalam kurung file dialog X directory dalam kurung untuk menentukan lokasi penyimpanan file audio. Ini setelah memilih file direktori, program menggunakan save to file untuk menyimpan hasil pelafalan teks ke file audio dengan nama text.mp3. Jadi begitu filenya udah tersimpan di suatu folder, jadi namanya tuh text.mp3. Baik, berikutnya adalah ke demo program. Jadi untuk demo program ini kita buka dulu file ini text to speech seperti ini. Langsung kita run. Nah, berikut adalah tampilan dari UI Project English Pronunciation, teks ke ucapan. Nah, di sini terdapat text box yang mana kita harus menuliskan sebuah teks yang ada di sini. Misalnya kita menuliskan teks bahasa Inggris seperti "A sky full of stars". Nah, di sini kita bisa pilih mau suara male atau female serta kecepatan, mau fast, normal, atau slow. Kita coba yang male dan normal. Kemudian kita klik play. A sky full of stars. Nah, sekarang kita coba mengubah ke suara female. A sky full of stars. Oke, sekarang kita ubah kecepatan misalnya fast, tapi suara male.
A sky full of stars. Nah, dia membacanya cepat kalau fast. Sekarang kita coba slow. A sky full of stars. Nah, dengan kita mengatur kecepatan slow, kita bisa jelas bagaimana cara pengucapan dari kalimat berbahasa Inggris. Ini memudahkan bagi pengguna yang mana untuk belajar berbahasa Inggris dengan aksen yang sesuai. Sekarang kita coba yang fast, female dan fast. A sky full of stars. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba mengubah bahasa Indonesia. Sekarang kita akan coba menginput teks berbahasa Indonesia. Kita coba suara male dulu secara default normal. Bintang Kessel Delanjut Yang Biru. Karena dia masih menggunakan ada aksen bahasa Inggris, maka ketika kita menginputkan ke dalam bahasa Indonesia, dia lebih ke aksen bahasa Inggris. Jadi ketika dia membacakan teks bahasa Indonesia agak kurang jelas. Bintang Kessel Delanjut Yang Biru. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba bahasa Inggris lagi. Misalnya kita menuliskan hello, how are you? Hello, how are you? Nah, sekarang kita coba untuk menyimpan suara teks hello, how are you. Caranya kita nentuin foldernya. Nanti secara default dia akan menyimpan file mp3 dengan nama text.mp3 seperti ini. Kita tinggal pilih aja foldernya, misalnya di sini kita klik aja select folder. Nah, seperti itu. Maka dia otomatis akan tersimpan di dalam folder. Nah, di sini. Hello, how are you? Nah, dia akan tersimpan di folder. Oke, mungkin dari kami cukup sekian untuk project English Pronunciation ini untuk mata kuliah pengucapan dan tes keucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.